Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nang kitab Syekh Abdul Qadir ini kan andi karangan kitab Asmana Al-Ghunyah dan dicetak banyak dijual mangken ki Al-Ghunyah karang Syekh Abdul Qadir. Niki Syekh Abdul Qadir pada ben melarang ben membeda acara mak pas ngabi pese benyak karena acara bagus untuk acara kebaikan ben narik pese benyak wis tak oleh. Karena ciri-ciri Nabi itu hayyinal mu'nah, gempangan, tak pati banyak urusan ben pese membodori harus dana sekian ya. Sebab Syekh Abdul Qadir tak oleh. Lebih baik jangan dan ya. Keras ki fatwanya Syekh Abdul Qadir dalam bab kenikah karena ciri khas utama agama ni kan megempang. Ada ilmu ki begempang, tak usah saya ngaji kan kok kudu major 500.000 sabung. Apa hayyinal mu'na. Angkana nang Yasin apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Ittabi'u ikutlah kalian man kepada orang-orang la yas'alu yang tidak pernah meminta man kum kepada kalian al ajra pada upah. Ben menora orang ya orang yang tak minta upah. Mon ki ngajar minta opah ya ki beda sesuatu nah. Tapi mon la ngajar tak minta opah ya jadi entaren. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Karena ciri utama orang yang mendapat hidayah nika tidak mengambil upah untuk amal ibadahnya. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbu cintalah kalian Allah kepada Allah lima yaghdu karena telah memberi Allahkum kepada kalian. 5 karena nikmat. 5 karena nikmat. Yaghdu yang telah memberi Allahkum kepada kalian bihi dengan min ni'amihi dari beberapa nikmatnya Allah. Dan wajib cinta ke Allah dan Kanjeng Nabi karena Allah paling nikmat keban banyak. Wa ahibbu dan cintalah kalian ni kepadaku lihubbillah karena cinta Allah. Ben terong oleh cinta Allah ya cinta engkau dan Kanjeng Nabi. Meskipun Nabi aslinya tak seneng ki dihormati orang, dicintai orang. Kanjeng Nabi tak suka, tapi karena oleh Allah suruh pada Pak Muhammad syarat oleh tang cinta ya kudu cinta kebaan. Giban Kanjeng Nabi pada Pak. Ahibbuni lihubbillah. Wa ahibbu dan cintalah kalian ahla baiti pada ahlul baitku lihubbi karena cintaku. Pada menterong oleh cinta Kanjeng Nabi kudu cinta ke ahlul bait. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qal musannif Al-Habib Zainal Abidin Alawi Al-Husaini rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis sholihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khuluqiyah. Beberapa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khuluqiyah yang akhlak, sifat akhlak. Beri bon lestari sifat-sifat fisik, mungkin sifat akhlak. Sin soal. Kaifa kanat? Kaifa dalam keadaan bagaimana? Kanat ada sifatuhu sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khuluqiyati yang berbangsa budi pekerti. Jim jawab kama anna Rasulullah seperti halnya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi adalah paling indahnya manusia khalqan fisiknya fakana maka ada Rasulullah ahsanahum adalah paling indahnya annas khuluqan budi pekertinya. Qad jama'a telah mengumpulkan Allah fihi di dalam Rasulullah mahasinal akhlaqi pada indah-indahnya beberapa akhlak malam yajma' yang belum pernah mengumpulkan Allah hu kepada ma fi ghairihi di dalam selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal itlaq secara mutlak. Jadi akhlak Nabi ini ke akhlak paling sempurna. Allah komplitkan dalam Rasulullah akhlaknya yang mana akhlak tersebut belum pernah benar-benar komplit di Nabi sebelumnya.
Wa adzabah maksudnya ki nabi yang lain juga akhlaknya luar biasa sempurna, tapi ki lebih sempurna Rasulullah. Wa adzabah dan telah mengajar adab Allahu kepada Nabi fi kitabihi di dalam kitab Allah Al-Aziz yang mulia. Bi ahsanil adabi dengan paling indahnya beberapa adab kulliha semuanya. Faqala kemudian berkata Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah. Khudil afwa. Khud ambillah kamu Muhammad al-afwa pada sifat memaafkan. Jadi Nabi selalu disuruh untuk memaafkan. Wa'mur dan merintahlah kamu bil urfi dengan kebaikan. Urf ini kan artinya kebaikan. Asal makna dari arafa. Arafa ini mengetahui karena asalnya yang diketahui itu kebaikan. Makanya kebaikan diistilahkan urfin. Kadang di Al-Qur'an istilahnya ma'ruf. Ya'muru nabil ma'rufi. Ma'ruf artinya aslinya seekau ningin. Mak bisa seekau ningin ya artinya kebaikan karena seharusnya yang dikenal memang kebaikan bukan keburukan. Wa'mur dan berintahlah kamu bil urfi dengan kebaikan, wa'arid dan berpalinglah kamu anil jahilina dari orang-orang bodoh. Ban peleburnya para Muhammad, ban pelebur nyoro kebagusan. Terus membeda orang sing ngomentarin ban orang-orang bodoh tak tahu ke agama, yo arid tak usah gerena. Khususnya Nabi di saat di Mekkah, napa boleh karena di Mekkah itu proses pelajaran tauhid, ayat-ayat Makkiyah ini kan proses pelajaran tauhid, pelajaran akhlak, ayat-ayat hukum tentang hukum halal haram ini kan rata-rata turunnya di Madinah. Jadi Allah sendiri yang mendidik Nabi. Waqala dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, addaba mengajari adab ni kepadaku Rabbi Tuhanku. Fa ahsana maka membaikkan, membuat baik Rabbi ta'dibi pada mengajariku adab, pada mengajari adabku. Waqala dan bersabda Nabi bu'ithtu diutus aku liutammima untuk menyempurnakan aku makarimal akhlaki pada mulia-mulianya beberapa akhlak. Falamma kamulat maka di saat sempurna fihi di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil adabu inilah beberapa adab asna maka memuji Allah alaihi atas Nabi biqaulihi dengan firman Allah wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka dan sungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin sungguh adalah atas budi pekerti azimin yang agung. Bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Tidak guna kanjeng Nabi engkau yutus untuk nyampurnaaki akhlak. Pahamihi nyampurna aki. Seeko cak nyampurna aki nikah berarti pon beda bareng pada ban gula abangun dasar jaga separoh maring kini ke gula ngocak engkau nyampurna aki na bangunan. Nggih kan? Engkau nyampurna akina. Tapi mon kula abangun bungkoh bening ngocak nyampurna aki lagar untuk membangun. Mon ngocak nyampurna aki berarti pon bedah sesuatu tapi tak sempurna. Akhirnya sampurna aki. Napa saya sampurna aki nih kah? Tentu ilmu. Napa? Ilmu. Karena akhlak yang baik tanpa didasari ilmu nikah akan menjadi sebuah maksiat. Contoh, senyum nikah akhlak. Kanjeng Nabi ada bu at-tabassumu shadaqah. Senyum nikah oleh ganjarna sedekah. Tapi kalau adanya, mon senyum pelacur, kira-kira sedekah apa dosa? Dosa. Kalau yang senyum penjaga Alfamart Redin, dosa napa ganjaran? Dosa. Makanya akhlak nikah sebagai penyempurna. Ingat ki kanjeng Nabi dawuhna li utam mima untuk menyempurnakan. Berarti sudah ada dasar cuma disempurnakan.
Sebagaimana bangunan ya pon guluh le, mon abangun dari awal tak kira gojak nyampurnaki, tapi mon nerosaki niki gojak nyampurnaki. Dari situlah ulama mengatakan al ilmu muqaddamun alal akhlak. Ilmu itu lebih didahulukan daripada akhlak. Ulama yang lain mengatakan al akhlak qoblal ilm. Akhlak itu sebelum ilmu. Harus akhlak dulu baru ilmu. Berarti beda pun tak beda. Hakikatnya seetoju maksud pada. Saya goca al ilmu qoblal akhlak pada ban saya terangki gula. Artinya akhlak bisa sah sebagai akhlak, bisa sah sebagai sunnah Nabi jika didasari ilmu. Orang ulama yang mengatakan al-akhlak qoblal ilm, akhlak sebelum ilmu, maksudnya apa? Kipada. Akhlak itu harus diterapkan sebelum kamu menerapkan ilmu. Berarti beda ilmu pun, cuma akhlaknya diterapkan. Beda orang andi ilmu, tapi akhlak kita terapaki. Ini kita coba. Jadi al-akhlak qoblal ilm dan al-ilmu muqaddamun alal akhlak, ini ke artinya apa? Pada. Paham nih? Jadi sing ngoca al akhlak qoblal ilm artinya orang ada secara akhlak tak andi ilmu ini kita bisa. Napa orang andi ilmu tapi akhlak kita elakon ini kita tak bisa. Orang pasti mengecap dia tidak punya ilmu. Openter pun nembian tapi pelangka kering tua, pecuba kah tetangga. Orang bakun ngojak tak andi ilmu. Artinya apa? Kedua debu secoraan bida ini bisa disatukan. Artinya apa? Akhlak ben ilmu tak oleh apesa, ilmu ben akhlak tak oleh apesa. Karena akhlak tanpa ilmu bisa terjatuh pada kemaksiatan. Contoh pada cerita nang kitab Kifayatul Adqiya. Kifayatul Adqiya ini kasaranah nadomna saya nulis pada ben singarang Fathul Muin kasah. Al-Malibari isarain ben Syekh Nawawi Banten. Ini kepada cerita ada orang ahli ibadah. Dari takon maksiat orang ini keentar ke hutan nyambi mentak kelero nih ka onta bini. Nyambi onta bini. Dari takon maksiat mon apolong ben menosa kan mon apolong ben menosa kan tak nyaman. Kadang abek saya salah, abek tak salah, salah. Jadi orang ini entar ke hutan nyambi ontah. Napa kok tujuan nyambi ontah? Saat engkau artinya jiwa seksual engkau tumbuh, ya ontah kepolong. Takut engkau azina, takut engkau zina tangan atau berzina selain, ya mendingan kau nyambi ontah. Dia tidak tahu bahwa orang mere ontah ini hukum pada dosa. Orang menyetubui unta itu hukumnya juga dosa. Kita terus nggak gini ke orang ketika ibadah, ketika tero ontane kebolong. Bila tero ontane kebolong ibadah terus sampai satu saat atau mau bensitung ulama mengembara lebet disegak disa. Ngocak, ben anu apa dina? Oke gula ibadah, gula mana bolong ben merasa tak gula tak sengaja lah nyala atau orang selanya lah gula. Lebih baik gula nang hutan. Terus ontar ya apa ban guna? Ki kula man tepan tero, tako azina kulang ki onte kebolong. Abo ben tak tahu cek ngebolong onte pada dosa. Lah niki nyaman akhlak tapi tidak didasari ilmu. Jadi bapak aja, ilmu tak didasari akhlak tidak akan tampak ilmunya. Akhlak tidak didasari ilmu akan menjadi kemaksiatan. Paham? Jadi ini bu'its tuli utam mimma makarimal akhlak. Wasu'ilat dan ditanyakan Ummul Mukminin, ibu orang-orang mukmin, Aisyah tu yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya an akhlaki Rasulillah tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kemudian menjawab Ummul Mukminin, kana khuluquhul Quran, kana telah ada khuluquhu peringainya Nabi, tata keramanya Nabi Al-Qur'an adalah isi Al-Qur'an. Maksudnya apa? Yakni yardo ridho Nabi liridohu untuk apa yang diridhoi Al-Qur'an. Wa yaskhatu dan marah Nabi li sukhtihi untuk apa-apa yang yang tidak disenangi Al-Qur'an.
Waqala dan berkata Anasun, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, panglatin Nabi, khadamtu. Ini bercerita akhlak-akhlak Nabi. Khadamtu berkhidmah aku. Alatinin engkau Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinina. Dalam waktu 10 tahun. Fama qala maka tidak pernah mengatakan Nabi li kepadaku uffin. Qattu sama sekali. Tak pernah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kan pas Sayyidina Anas ngelakonin apa bedesal tak pernah. Nah, boleh sampai itu kah? Baik tak pernah. Tak pernah. Luar biasa lagi. Wala qala dan belum pernah mengatakan Nabi li syai'in kepada apapun. Sonaktu yang melakukan aku hu kepada syai'. 5 sonakta. 5 kenapa melakukan kamu hu kepada syai'. Arab ben mangajri ya. Belum pernah Nabi ada bunga ini. Wala li syai'in dan tidak karena sesuatu apapun taroktu yang meninggalkan aku hu kepada syai'. 5 tarokta. 5 tarokta kenapa kamu meninggalkan hu kepada syai'. Arab apa mata elagon aja. Belum pernah Kanjeng Nabi yang ini. Wa kanat dan ada khidmatuhu. Hidmahnya Nabi li kepadaku aksaro adalah lebih banyak min khidmati daripada hidmahku lahu kepada Nabi. Bahkan Dabun Anas bin Malik bahkan benyaan Kanjeng Nabi alatinin kok daripada engkau alatinin Kanjeng Nabi. Maksudnya apa? Engki selalu sepora, selalu bentuk untuk bagus ke Kanjeng Nabi. Sayyidina Anas ini selalu bentuk untuk bagus ke Kanjeng Nabi. Sampai seakan-akan Kanjeng Nabi lebih banyak alatinin Sayyidina Anas daripada Sayyidina Anas alatinin Kanjeng Nabi. Sama orang tua kepada anak ini juga nggak kenikah. Anak dituntut untuk baik kepada orang tua dan dilarang untuk membangkang kepada orang tua. Sebaik-baik orang tua sikatin apa? Ada Kanjeng Nabi napa? Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah akan selalu memberi kasih sayang kepada seorang ayah yang membantu anaknya untuk berbuat baik padanya. Jadi pada orang tua, anak ini kah? Bentuk, mele anak ini bagus ke abe. Maksudnya bentuk kasih apa? Kita tak cepet gigir ke anak, tak cepet nyalaki, napa boleh sampai abes toh? Napa boleh sampai napa? Abes toh? Naudzubillah. Jadi anak salah kasa, ya mungkin diingatkan sedikit-sedikit, tapi bentuk sampai anak arasah, ben sampai anak bisa ungku mebunga ke orang tua. Reng tuana. Sama Nabi juga seperti itu kepada panglatin enggak kenikah. Sampai mereka merasa bahwa Nabi yang lebih banyak apa? Alatin ke panglatin daripada panglatin saya alatin ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Ali dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala. Berkata Sayyidina Ali, kanan Nabi, karena telah ada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daimal bisyri adalah selalu riang. Kanjeng Nabi ini ke wajahnya selalu riang, senang. Sahlal khuluqi, gampangan akhlaknya. Artinya gampangan, tak melarat mon ke Kanjeng Nabi ini. Layyinal janibi, halus janib ini mana aslinya lambung. Maksudnya apa? Gampangan. Sami mirip dengan sahlal khuluq. Laisa tidak ada Nabi bifaddin adalah orang yang kasar. Wala ghalidin dan tidak orang yang tidak berakhlak. Wala sukhabin dan tidak orang yang senang teriak-teriak. Wala fahashin dan tidak orang yang senang berkata kotor. Wala ayyabin dan tidak orang yang senang mencela. Tak senang mencela. Wala maddahin dan tidak senang memuji. Kanjeng Nabi ini juga tak senang moji. Karena problem pujian nih kak, orang mau poci biasa napa ria lepain ke Gusti Allah, seakan-akan kemampuannya sendiri, seakan-akan kelebihannya sendiri, tak pernah moci Gusti Kanjeng Nabi ini kak. Napa jarang maksudnya lah, jarang Kanjeng Nabi moci. Kita takok orang saya poci napa ria ini kesyirik khafi, meskipun tak sampai kafir tapi syirik. Amal itu untuk Allah. Masa ben amal untuk menusakan syiriknya mana? Tapi syirik yang tidak sampai kafir. Istilah Kanjeng Nabi syirik khafi. Syirik yang samar itu riya. Makanya Nabi tidak senang memuji. Bahkan dabun Kanjeng Nabi, mon beda orang mau cibaan tabui abu colon. Fahthu fi afwahim at-turab.
Orang mak mujiban wis tabu ya abu jalan. Niki ulama bersebu artena maksud apa? Ya artena cek senenge poci. Bersada buyan je maksudnya ialah tabu ya buangku. Sangking tak senengan apa? Kanjing Nabi ga orang-orang moci. Maksudnya moci ya dan orang apa depan almarhum Sayyidil Walid ini kan belum pernah moci. Moci kula, moci alek, pokoknya tak pernah. Paling mon mojeng ki ka orang, tapi mon ke gula tak pernah. Meskipun ke gula juara situng, tahu repot, sobung, pakun, datar. Paling berak tahu repot, kasa gula juara tung, truk misalnya, ya tanda tanganin. Alhamdulillah, pon tak was, bagus nak terus lagi nih sobung. Karena didian abahnya Habib Thohir gak gini kaki ya. Saat ada orang bermimpi Nabi, ternyata kanjing Nabi Rabu aja pon, mabode molot. Terus nang memben kenika cukan beda Sayyidil Walid Habib Ali Al-Hirid. Tiba-tiba seepakon maus molot ban Gusti Kanjing Nabi ini kenapa? Abi. Seepakon maus molot. Nah orang kenika aja detek Habib Thohir bahwa mimpi Kanjing Nabi perkumpulan molot terus beda abi ya kan. Ternyata yang disuruh membaca oleh Nabi ki abi. Kini kita cerita aki ban Habib Thohir ka abi. Tak cerita aki alasna takok napki takok ria takok auba. Pada akhirnya mungkin Habib Thohir pun seta abi ceritai tandre tanah. Wallahu a'lam ki napa Habib Thohir akhirnya bercerita pokok intinya Habib Thohir ini kita seneng terapot-teranan ini seneng eboci terus ria ini kita seneng dan itu diteruskan oleh almarhum. Semua diambil dari sifat Nabi. Wala maddahin, tidak senang memuji. Ya tagafalu, berusaha tidak mengurus Nabi. Amma dari apapun. La yastahi, yang tidak senang Nabi hu kepada ma. Pokoknya apa saya tak senengin kanjing Nabi ini kita ikrena ben Nabi. Wala yu'yisu, okay? Wala yu'yisu dari ayasa atau dari ayasa yu'yisu. Wala yu'yisu dan tidak membuat putus asa Nabi. Rojiyahu nika insyaallah korang karena ada riwayat rojiyahu. Untuk meminta tambah ben langsung walayu isu dan tidak membuat putus asa Nabi kepada orang, walayu isu dan tidak membuat putus asa Nabi kepada orang minhu dari Nabi. Artinya orang yang dapat datang ke Nabi aja habis nika mesti tak putus asa, peleman keluar dari dalam mesti senang. Walayu khayyabu dan tidak akan dibuat rugi orang fihi di dalam Nabi. Karena habis kanjing Nabi kita rogi pelai mana mesti apa senang. Wala yukhayyabu dan tidak dibuat rugi orang fihi di dalam Nabi. Kota roka sungguh telah meninggalkan Nabi nafsahu pada diri Nabi, meninggalkan min salasin dari 3 perkara. Nabi membersihkan jiwanya, dirinya dari 3 perkara. Yang pertama ar-riya, yakni riya, wal iktsari dan memperbanyak. Meskipun bareng halal, meskipun apa bareng halal, tandanya banyak kanjing Nabi. Kenapa? Karena banyak itu yang akan menjadikan orang lalai, orang lupa kepada maksud hidup. Makanya nang Al-Qur'an alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alha akan membuat lalai kum kepada kalian at-takatsuru memperbanyak sesuatu. Orang yang mungkin andi laku situng misalnya, saya pikirin laku gini ke melolo, fokus mikir laku gini ka. Muka cabang tambah cabang pikirna, muka cabang tambah pikirna abang cabang. Makanya alhaakumut takatsur. Orang ini pasti akan dibuat lalai terus. Lupa pada maksud hidup, lupa pada Allah. Gara-gara terlalu banyak ngalak bagian dunia. Sampai bila? Hatta zurtumul makobir. Sampai bedai kuburan. Mon bedai kuburan, pon mari sekira pikiran. Nah kanjing Nabi ini kan beliau membersihkan dirinya dari sifat riya wal iktsar dan memperbanyak wama dan sesuatu layakni yang tidak penting mahu kepada Nabi. Wama dan sesuatu layakni yang tidak penting mahu kepada Nabi. Wataroka dan meninggalkan Nabi Anas pada umat manusia fitalatin di dalam 3 perkara. Artinya Nabi tidak pernah membuat orang lain masuk pada 3 perkara ini.
Napaan kana ada nabi la yazummu adalah tidak pernah mencela nabi ahadan pada siapapun. Wala ya'ibu dan tidak pernah kisami mencela nabi hu kepada ahad. Kanjeng Nabi tak pernah mencela orang lain. Wala yatlubu dan tidak pernah mencari nabi auratahu pada rahasianya ahad. Auratnya ahad. Aurat ini ke sesuatu saya tak oleh abas. Ini kenyamanan aurat. Aib orang ini kanjeng Nabi tak pernah apa? Meneliti. Gimana orang tak cerita karena tak menceritakan aib itu haram kecuali meminta fatwa. Kecuali apa meminta fatwa. Kula nggak nikah, hukum mangkatin apa itu tidak apa-apa kalau meminta fatwa. Nah, kanjeng Nabi ini tak pernah mempertanyakan aib orang kecuali orang-orang yang minta fatwa. Kanjeng Nabi kula azina, katin apa? Terus tu sanatan kula tak ada akhirnya dihukum dijilid oleh Nabi. Tapi selama orangnya tidak minta fatwa, sobung sahabat dan kanjeng Nabi tidak pernah menggali aibnya orang pun etorot. Wala yatakallamu dan tidak pernah membahas Nabi illa fima kecuali di dalam sesuatu yarju yang mengharapkan Nabi thawabahu pada pahalanya mah. Ketika Abu Dhabu mesti orientasinya nanti kepada pahala, orientasinya nanti kepada ridhonya Allah. Wa idza takallama dan ketika berbicara Nabi atroko maka membuat tunduk Nabi julasaahu pada beberapa teman duduknya Nabi. Atroko maka membuat tunduk Nabi julasaahu pada beberapa teman duduknya Nabi ka'annama ala ru'usihim kayak adalah di atas kepala mereka at-tayra burung isi makaan lagi at-tayra ada burung timun kanjing Nabi ada bu nika para sahabat neng sobung debuna tak agulian seakan-akan neng sera-sera na sahabat ni kepada manuk takok buruh gineng neng. Wa idza sakata dan ketika diam Nabi takallamu baru berbicara mereka. Ketika kanjeng Nabi lestari Abu Dhabu buruh buat sahabat kandean pada sahabat. La yatanazauna tidak pernah berdebat mereka indahu di sisi Nabi al hadis pada pembahasan. Tak pernah sampai berdebat keras-keras ya dan Gusti kanjeng Nabi sahabat ini tak pernah. Ini termasuk akhlaknya Nabi. Maksudnya apa? Wibawanya kanjeng Nabi. Waman dan adapun orang takallama adalah ketika berbicara man indahu di sisi Nabi ansotu maka mendengarkan sahabat lahu kepada man hatta yafruga sehingga selesai man. Mon beda orang tormator ke kanjing Nabi, sahabat selain ni ketak ke caca nengeneng. Sampai orang ni lestari mator ke kanjing Nabi lestari aja jawab buru sahabat selain apa? Abu Dhabu. Hadithu akhirihim yakni pembicaraan akhirnya kaum hadithu awalihim yakni pembicaranya awalnya kaum pokon awal akhir mon kita alas dari Abu Dhabu ni kita kira pegek ben sahabat tetap diselesaikan tormator kanjing Nabi diselesaikan kanjing Nabi lestari jawab yadhaku tertawa Nabi mimma dari sesuatu yadhakuna yang tertawa sahabat minhu dari ma ngargain saat buat sahabat kesokan agel kanjing Nabi ngiring kesokan juga meskipun hatinya Nabi tetap bersama Allah. Wa yu'jibu dan merasa heran Nabi mimma dari suatu ya'jibuna yang merasa heran sahabat minhu dari ma kak bisa kanjing Nabi masa ya padahal ke kanjing Nabi biasa kok lantas pangeran kabeh bisa ki acara tamak bisa kanjing Nabi enggak geni ki mayatnya kanjing Nabi kan ya pangeran apa saya tak bisa cuma kanjing Nabi ngargain masa ya iya jadi ketika sahabat merasa heran, takjub, kanjeng Nabi juga takjub. Wa yasbiru dan sabar Nabi lil gharibi pada orang asing, orang desa maksudnya. Alal jafwati atas kerasnya omongan, atas kekerasan atau kekakuan, alal jafwati atas kekakuan fi mantiki dalam omongannya gharib wa mas'alatihi dan permintaannya gharib. Li orang ni kan reng disah kadang antara kanjing Nabi mat Muhammadan taminta Muhammad ben andi pse Muhammad minta Muhammad ini kanjing Nabi sabar ya beda kadang perilakunya sampai kasar sela tak minta kanjing Nabi eteret kanjing Nabi kan ngagem rida ini kepada orang disah tak minta kanjing Nabi teguk ridan sampai jabon sahabat era kanjing Nabi ini ke abekas
bekas rida dari tajo. Muhammad minta pesen. Sampai Kanjeng Nabi enggak nikah. Akhirnya tadi iya apa. Pun tak ngamuk dan kipak kune sabar kalau bagi orang-orang desa kan dimaklumi. Hatta ingkana. Hatta sampai sungguhnya keadaan karena telah ada ashabuhu beberapa sahabat Nabi. La yastajlibuna adalah menarik ashabhu kepada gharib. Wa yaqulu dan berkata Nabi, idza ra'aitum ketika melihat kalian sahibah hajatin pada orang yang mencari hajatnya atau orang yang memiliki hajat kebutuhan, yatlubu yang mencari sahibha kepada hajat fa'arfidu, maka layanilah kalian hu kepada sahib. Sehingga ya mun pada orang nyari hajat ya layani. Kadang pun sahabat sampai eteret, minta kangkok ke Kanjeng Nabi. Walayak balu dan tidak pernah menerima Nabi asana pada pujian illa min mukafin kecuali dari orang yang membalas jasa. Kanjeng Nabi tak senenge moci. Bentak etorot mon orang moci. Kecuali orang yang membalas jasa. Kanjeng Nabi pernah apareng nikah apareng juga terus moci Kanjeng Nabi nih, Kanjeng Nabi tidak mempermasalahkan. Walhasil intinya Kanjeng Nabi ini orang yang agung tapi tidak mau diagungkan. Maunya Nabi yang paling diagungkan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gue pernah cerita saat Kanjeng Nabi alo mampa sahabat mancung Kanjeng Nabi tak kesokan. Tapi akhirnya tetap sahabat apa? Mancung tetap. Sahabat tetap mancung meskipun Kanjeng Nabi larang. Makanya ada yang mengatakan imtithalul amri muqaddam apa? Al adab muqaddamun alam tithalil amri. Adab itu lebih didahulukan daripada melakukan perintah. Salah satu contohnya gini, Kanjeng Nabi makon, saya nggak mon kok lebet tak oleh mancung. Tojuk bakun. Ini kan perintah. Tapi sahabat bakun di saat Kanjeng Nabi Allah mampai bakun mancung hormati Kanjeng Nabi. Ada pun ulama al-adab muqaddamun alam tithalil amri. Menjaga adab itu lebih diutamakan daripada melaksanakan perintah. Perintah Kanjeng Nabi lah kada suruh tojuk, tapi bunten sahabat bakun mancung. Walayak ta'u dan tidak pernah memotong Nabi ala ahadin atas seorang pun hadithahu pada pembicaraannya ahad hatta yajuza sehingga selesai ahad hatta yajuza jaza yajuzu nika artinya kadang oleh kadang artinya lebat saya kan tuh artinya lebat dari jajana maksudnya lastare hatta yajuza sehingga selesai ahad fayak ta'u maka memotong Nabi hu kepada ahad. Jadi pamare acacan apa? Bila pun mare buru Kanjeng Nabi jawab. Mon beda saalanan ki binahyen dengan dilarang au kiamin atau menegakkan hukum. Binahyen dengan dilarang au kiamin atau menegakkan hukum. Atau ngani kau iya ben salah jadi ya setepak ngare ya. Tapi palas tarik lu. Warawa dan meriwayatkan At-Tirmidzi Imam Tirmidzi anna Nabi sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah ada Nabi ya'lifu adalah memberi makan Nabi al-ba'ira pada unta. Apa ring teureun unta tibi. Wa yakumu dan menyapu Nabi al-baita pada rumah. Karena bini pas bini nem lolo susuro nyapu. Anjing Nabi ini kan sering nyapoin dalam di tibi. Wa yaksifu dan memperbaiki tali Nabi an-na'la pada sandal. Jadi saat ketetek napeke Kanjeng Nabi petepak tibi. Wa yuraqqi'u dan menjahit Nabi as-sauba pada kain. Bila pada rasok nasi beda ijahit tibi. Wa yahlibu dan memerah Nabi asyata kepada kambing diperah tibi susuna. Wa yakulu dan makan Nabi ma'al khadimi beserta khadimnya. Ada ergi apolong ben Banglatina. Wayathanu dan notoh, napa notoh? Gandum toh menumbuk nih. Wayathanu dan menumbuk Nabi ma'hu beserta khadim ida'a ya ketika capek khadim. Ya latin khadim capek gitu tolong ibu Kanjeng Nabi.
Wa kana dan adalah yamna'u adalah tidak mencegah kepada Nabi al-haya'u sifat malu. Tidak mencegah ayah milah. Hendaknya membawa Nabi bid'atahu pada belanjanya Nabi minas suki dari pasar ila ahli pada keluarganya Nabi. Kanjeng Nabi aja belanja ke pasar tiba-tiba biasa. Tak rasa todus. Dan banyak ulama mangkenkan termasuk Said Ahmad Mekah kasa. Abu ya Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Al-Hasani kasa biasa bakun. Ngatraki putrana sekolah ngatraki tibi padahal sandrena nya ablenceng ki ablenceng tibi Syekh Ramadan Al-Budi kasa tidak pernah mau belenceng yanwaki tak kan anu tibi Indonesia juga ki banyak. Wa yusafihu dan menyalami Nabi al-ghaniya pada orang kaya wal fakiro dan pada orang fakir tak ele-bele. Wa yusallimu dan memanggil salam Nabi mubtadi'an dalam keadaan memulai. Jadi tak ngantos orang ngocak assalamualaikum buru jawab waalaikumsalam. Lebih sering Nabi yang memulai assalamualaikum. Wala yahkiru dan tidak pernah meremehkan Nabi ma kepada makanan du'iya yang diundang Nabi ilaihi untuk memakan ma. Walau ila khosyafit tamri meskipun diundang ke kering-keringnya kurma. Kudu kurma kering karena orang tak andi sing ngonceng. Ki kurma pun kering gali khosyaf nika kurma si kering si pun gali. Pakun hadir Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dan kula andi kurma tapi pun coba kering gali ngiring tore kecompok. Hadir Kanjeng Nabi mun ada kurma gini kurma gali kurma coba. Wa kana dan ada Nabi hayyinal mu'nati adalah gampang ongkosnya, maksudnya tak ngerina ongkos. Gampang ongkos Kanjeng Nabi ini pokok launceng gitu sobung alangan Kanjeng Nabi hadir, tak ngerina bajar senapa sobung. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nang kitab Syekh Abdul Qadir ini kan andi karangan kitab Asmana Al-Ghunyah dan dicetak banyak dijual makin di Al-Ghunyah karang Syekh Abdul Qadir. Ini Syekh Abdul Qadir pada ben melarang ben membeda acara mak pas ngabi pese banyak karena acara bagus untuk acara kebaikan ben narik pese banyak ustaz oleh karena ciri-ciri Nabi itu hayyinal mu'nah gempangan tak pati banyak urusan ben pese membodori harus dana sekian ya Syekh Abdul Qadir tak oleh lebih baik jangan dan ya. Keras ki fatwanya Syekh Abdul Qadir dalam bab kenikah karena ciri khas utama agama ni kan megempang. Ada ilmu ki begempang tak usah saya ngaji kan kok kudu major 500.000 sabung. Apa hayyinal mu'na. Angkana nang Yasin apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Ittabi'u ikutlah kalian man kepada orang-orang la yas'alu yang tidak pernah meminta man kum kepada kalian al-ajra pada upah. Ben menora orang ya orang sih tak minta upah. Mon ki ngajar minta upah ya ki beda sesuatu nah. Tapi mon la ngajar tak minta upah ya jadi entaren ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun karena ciri utama orang yang mendapat hidayah nika tidak mengambil upah untuk amal ibadahnya. Layyinal khuluqi, gampangan akhlaknya. Karimat tabiati, mulia tabiatnya. Jamilal muasyarati, indah perkumpulannya. Indah interaksinya. Interaksi ben orang Kanjeng Nabi niki indah. Tolikol wajhi, menyenangkan wajahnya, tak ngok merongok. Basaman, sering senyum min ghairi dohkin dengan tanpa tertawa keras. Sering Kanjeng Nabi nggak gini kah? Mahzunan dan orang yang sering sedih min ghairi abusin dengan tanpa merengut. Kanjeng Nabi lah karena sedih, mikir akhirat sedih, tapi tak ngomong. Kanjeng Nabi senang senyum, tapi tak sampai kesokan apa? Keras, tidak. Jarang Kanjeng Nabi sampai kesokan keras. Memang ada di Ibnu Majah
Sunan Ibnu Majah ada hadis Kanjeng Nabi pernah khutbah. Di saat khutbah nika derina asyik Kanjeng Nabi nika kesokan sampai mimbar nika ali guli. Sampai sahabat nika takon Kanjeng Nabi labu. Dari asyikun apa? Kesokan. Yang pernah tapi seringnya cuma senyum biasa. Mutawadian adalah orang mutawadian dan adalah orang yang tawaduk min ghairi mazillatin dengan tanpa menghinakan diri. Tawaduk kita tawaduk tapi tak sampai mainah menghinakan diri. Jawadan benih jawadan ki mun etasdid artinya jeureun santa. Jawadun nika artinya jeureun santa. Mun jawadun nika artinya orang yang dermawan. Kadang bodoh si moci asmana Allah Al-Jawad. Masa Gusti Allah kok Al-Jawad. Jawad nika artinya apa? Jeureun sesan santa tanpa tasdid Jawad. Jawadan adalah orang yang dermawan min ghairi sarafin dengan tanpa berlebih-lebihan. Mangana dawuh Gusti Allah wala tabsutha kullal basti. Bon mon asedekah ya kudu rake-rake ya. Ye jek cerek tapi jek terlalu pas ebogi kapi. Fatak udah malumam. Nah, tafal kula itu. Walhasil intinya mon asedekah jek bikapi tapi jek cerek deng sedeng bayi. Anjing Nabi itu dermawan tapi bunyi pas kebi keluarganya tak idina sama sekali punten. Roki kolbi lembut hatinya rohiman belas kasih bikulli muslimin dengan semua orang muslim. Lam yatajasya tidak pernah sendawa Nabi, ngerti sendawa men? Adrab. La yatajasya tidak pernah bersendawa Nabi qattu sama sekali min shibain karena kenyang. Anjing Nabi ini kan dari tak pernah kenyang, tak pernah adrab. Gula pian bon ngakan mesti adrab. Nggih, bon ngakan mesti adrab. Anjing Nabi ini kan dari tak pernah kenyang, tak pernah adrab. Walam yamudda dan belum pernah menengadakan Nabi yadahu pada tangan Nabi ila tomain karena mengharap pemberian orang. Tak pernah. Minta maksudnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa syarrafa wa karram. Ma hakkuhu alaihi salatu wassalam ala ummati. Soalun, ma adalah apa? Hakkuhu adapun haknya Nabi alaihi salatu wassalam. Ala ummati atas umatnya Nabi. Napa hakan Kanjeng Nabi sekutu ilakonin umatnya. I'lam, jawab i'lam ketahuilah anna hakkahu. Pada sungguhnya haknya Nabi alaihi salatu wassalam ala ummati atas umatnya Nabi a'zamal hukuki. A'zamul hukuki adalah paling agungnya beberapa hak. Wa aujabuha dan paling wajibnya beberapa hak ba'da haqillahi setelah haknya Allah Ta'ala. Famin haqi maka adalah sebagian dari haknya Nabi alaihim atas umat al-mutaba'atu. Nah nika termasuk hak yang tertinggi yaitu al-mutaba'atu adapun mengikuti li sunnatihi pada ajarannya Nabi. Wan nasru dan menolong lidinihi pada agamanya Nabi wa syariatihi dan syariatnya Nabi. Meskipun Allah tidak butuh pertolongan kita hakikatnya cuma itu istilah. Pandaban Gusti Allah ya Al-Qur'an ada bumayu siapa sing nolong engko. Nabi Isa misalnya man ansori ilallah siapa sing nolong engko menuju ke Allah. Hakikatnya memang Allah tidak butuh pertolongan. Agama ini yang ngurus Allah, agama tidak butuh pertolongan. Kita yang butuh pada agama. Orang Islam yang butuh pada agama. Tapi kenapa diistilahkan pertolongan oleh Allah? Karena orang melesajen semangat saya ngabdi ke agama. Masa Allah sampai minta tolong? Ketika ben tetangga minta tolong, ben bayi nolongi, Allah sampai membahasakan dirinya engkau minta tolong. Engkau minta tolong ya agama dia berjalan. Masa pas tak nolong? Hakikatnya tidak butuh pertolongan Allah, tapi dibahasakan an-nasru. Allah menolong Nabi langsung bisa tanpa pertolongan umatnya, tapi Allah bahasakan tetap ditolong umatnya. Pada Gusti Allah ada huwallazi yu'ayyiduka binasrihi wabil mu'minin. Dabuna Allah, dialah Allah yang menguatkanmu Muhammad dengan pertolongannya dan menguatkanmu dengan pertolongan orang-orang mukmin.
Hakikatnya Allah sih nolong, tapi oleh Allah tetap diistilahkan dalam Al-Quran bahwa yang menolong Nabi itu juga para sahabat. Ki hikmana napa ki ngaki puru orang melepas ndeongku alatin agama sampai pangeran acorak buto. Padahal tak buto. Acorak buto membahasakan apa? Tolong. Qala berfirman Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Kul katakan Muhammad in kuntum jika ada kalian tuhibbuna adalah cinta kalian Allah kepada Allah. Mon ban ngaku kecintaanku ke Allah fattabi'u maka ikutlah kalian ni kepada ajaranku. Yuhbib maka pasti mencintaikum kepada kalian Allahu Allah. Wa yaghfir dan pasti mengampuni Allah lakum kepada kalian dzunubakum pada beberapa dosa kalian. Ben terus dosa nata ada engki peloyal ke agama. Ben terus cintaan Allah engki peloyal ke agama. Toro sunnah Kanjeng Nabi, ajaran Kanjeng Nabi. Karena syarat mutlak untuk mendapat cinta Allah harus mencintai Nabi, harus mengikuti Nabi. Ini ke syarat mutlak nih kan. Waqala dan bersabda Nabi SAW. Jadi haknya Nabi kepada umatnya yaitu umatnya harus mengikuti Nabi. Nabi bersabda al-mutamassiku bisunnati. Al-mutamassiku adapun orang yang berpegang teguh bisunnati dengan ajaranku. Inda fasadi ummati di saat rusak-rusaknya umatku. Lahu adalah untuk al-mutamassik ajrun adapun pahala. Ajru mi'ati syahidin adapun pahala 100 orang mati syahid. Di orang akhir zaman mak pakun nekuk agama Kanjeng Nabi, ajaran Kanjeng Nabi. Nika genjerna pada ben orang pada ben 100 orang mati syahid karena berek orang akhir zaman nekuk agama Kanjeng Nabi ini kenapa? Berek. Mak bisa berek, bolan tak pada ben selain bon. Selain orang-orang banyak kecampuran bon. Orang Islam sudah napa nyabu, sudah mabuk, sudah macam. Mak beda orang bakun loros berek. Nah boleh nak kena ngode. Pas beramal baik bu, raja kenjerna. Sampai ada pun Kanjeng Nabi sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah. Di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu syabun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup dalam keadaan ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Cek dat ngodeun maki lebur nyembah pangeran. Mangkana ban pangeran enaungi. Lumrana dat ngodeun kan ki kalahkan nafsu. Ini kepada dat ngodeun tapi odin ibadah. Lah, dia justru akan nanti mendapat naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Waqala dan bersabda Nabi SAW man ahya sunnati man adapun orang ahya adalah ketika menghidupkan man sunnati pada ajaranku. Sahabat apa saya ngodi tang ajaran. Fakot ahya maka sungguh telah menghidupkan man ni kepadaku. Pada ben orang jadi ngodi kok boleh. Waman dan adapun orang ahya adalah ketika menghidupkan orang man ni kepadaku. Karena maka ada man ma'i adalah bersamaku fil jannati di surga. Sahabat apa yang ngodi engkau pasti orang jadi abareng ban kok nengesor surga. Allahumma ja'alna minhum. Rawa miratkan hukum pada hadis at-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Terus Kanjeng Nabi juga bernadabu ala hulafa'i rahmah. Pengganti-penggantiku di dunia, ulama maksudnya, dia akan selalu mendapat kasih sayang Allah. Terus sahabat meriksain, ya Rasulullah waman hulafa'uka? Siapa pengganti-penggantimu? Yang dimaksud engkau hulafa itu siapa? Jawab Kanjeng Nabi, alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Yaitu orang-orang yang menghidupkan ajaranku dan mengajarkan kepada orang lain. Nangkana sekader kimbian ngaji, membeda olehna, kebela ke keluargana, kebela ke anaan. Karena dengan itu kita pasti akan mendapat rahmatnya Allah. Kanjeng Nabi ini kederi terona ilmu depak sampai akhir zaman sampai ada bu balighu anni walau ayah. Saya nggak ya ban meskipun seayat bay. Satu qadiyah dari hukum jadi pedepak ke orang lain. Balighu anni walau ayah. Kanjeng Nabi ada bu ke sahabat saya hadir mau ngaji. Liyuballigh syahid minkum al-ghaib. Saya nggak ya saya ngajikan kok langsung pedepak ke saya tak ngaji. Dari terona ilmu Kanjeng Nabi napa terus. Ketimpian sekadar oleh ngaji ki pada pak keluarga nak alen ke anak. Karena dengan itu pasti kita mendapat rahmat Allah dengan doanya Nabi. Wa min haqi dan adalah sebagian dari haknya Nabi SAW.
Kamalul mahabbati, termasuk haknya Nabi yang harus ditunaikan oleh umat-umatnya. Kamalul mahabbati, adapun sempurnanya cinta. Wal mawaddati, dan senang lahu kepada Nabi. Hatta yakuna, sehingga ada Nabi ahabba adalah lebih dicintai. Ilal mu'mini, kepada seorang mukmin, min nafsihi, daripada dirinya sendiri. Wa waladihi, dan anaknya sendiri. Wa jami'il khalqi, dan seluruh makhluk. Wa kata, dan begitu juga mahabbatu ahli baitihi, mencintai keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan beberapa sahabat Nabi, wa dzurriyyatihi, dan beberapa keturunannya Nabi. Jadikan mereka lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Jadikan Nabi lebih dicintai daripada dirimu sendiri, daripada anakmu sendiri. Makanya Sayyidina Abu Bakar nih sampun Kanjeng Nabi seta se lako iurus nih kan foto Kanjeng Nabi. Sampai Sayyidina Abu Bakar nih ada bu la an asila ala Muhammadin ahabbu ilayya min an asila ahli. Ada balaan asila qarabata Muhammad ahabbu ilayya min an asila qarabati. Engkau nyambung kerabat Kanjeng Nabi Muhammad lebih senang daripada nyambung tang kerabat tibi. Meskipun Sayyidina Abu Bakar ki baik ke kerabat. Jangan diartikan Sayyidina Abu Bakar tak nyambung kerabat. Lebih nyambung ke keluarga Nabi punten. Sayyidina Abu Bakar ini kebaik ke kerabat ke keluarga baik. Pada dabujukan ukrubu, napa? Ya Allah, salah. Urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Cari cinta Nabi Muhammad dalam ahlul baitnya. Ben alatina Kanjeng Nabi langsung mangken tak bisa. Maka cari cinta Nabi melalui duriyah Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, tidak dianggap beriman sempurna ahadukum. La yu'minu, tidak beriman sempurna ahadukum, salah seorang dari kalian. Hatta akuna, sehingga ada aku, ahabba adalah lebih dicintai, ilahi kepada ahad. Mana orang mukmin ni tak yang sampurna ban Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Nabi ini lebih kecintaan min walidihi, daripada ayahnya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi, dan manusia ajmain seluruhnya. Sampai empian lebih cinta Kanjeng Nabi lebih dari mencintai abad tibi, lebih dari mencintai orang tua, lebih dari mencintai anak, dan lebih dari mencintai serapai. Jadi bisa sempurna iman mohon ke Kanjeng Nabi bisa nggak kenika. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Nika bahasanya muttafaqun alaih. Qala artinya nang Bukhari badah, nang Muslim badah. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah, ahibbu, cintalah kalian Allah kepada Allah, lima yaghdu, karena telah memberi Allah kum kepada kalian. Lima karena nikmat. Lima karena nikmat, yaghdu, yang telah memberi Allah kum kepada kalian, bihi dengan ma, min ni'amihi, dari beberapa nikmatnya Allah. Ban wajib cinta ke Allah dan Kanjeng Nabi, karena Allah paling nikmat ke ban banyak. Wa ahibbu, dan cintalah kalian ni kepadaku, lihubbillah, karena cinta Allah. Ban terong oleh cinta na Allah, ya cinta engkau dan Kanjeng Nabi. Meskipun Nabi aslinya tak seneng ki dihormati orang, dicintai orang, Kanjeng Nabi tak suka, tapi karena oleh Allah suruh pada Pak Muhammad syarat oleh tang cinta ya kudu cinta kebaan, giban Kanjeng Nabi pada Pak. Ahibbuni lihubbillah. Wa ahibbu, dan cintalah kalian ahla baiti, pada ahlul baitku, lihubbi, karena cintaku. Pada menterong oleh cinta Kanjeng Nabi kudu cinta ke ahlul bait. Rawa meriwayatkan kepada hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, Allah fi ashabi, Allah takutlah kalian pada Allah, Allah takutlah kalian kepada Allah, fi ashabi, dalam urusan sahabat-sahabatku. Cengak ya petakut ke Allah ben mentang sahabat. La tatakhidu, jangan menjadikan kalian hum kepada ashabi, gharadon, pada gharadon nika empian mon mana kan beda tocun ka sesee panah. Napa nyaman? Titik panah, sasaran, gharadon, pada sasaran. Jangan kalian jadikan sahabatku sasaran celaan ba'di, setelahku. Cengak ya mentang sahabat, cengak cek kata-katain coba, cek komentari coba semarin angko, maksudnya semarin angko wafat. Faman, maka adapun orang ahabba adalah ketika mencintai manhum kepada ashabi, fabihubbi, maka dengan mendapat cintaku, ahabba, mencintai manhum kepada ashabi, orang yang secinta mereka maka oleh cinta nangko. Waman, dan adapun orang abghadu adalah ketika
membuat marah manhum kepada ashabi. Sapa apa sih becik ketang sahabat. Sema pegel ketang sahabat, fabi bugdi, maka dengan mendapat murkaku, abghadha, tidak senang orang hum kepada ashabi. Makanya cek lebele sahabat. Alhamdulillah ahlus sunnah wal jamaah ni ka orang-orang se tak lemile sahabat. Pokon sekabina sahabat Kanjeng Nabi ni kemuljah. Meskipun ki sahabat manusia ni kadang andi salah, tapi kita tetap menghormati. Man adapun orang, waman dan adapun orang adza adalah ketika menyakiti man hum kepada ashabi faqat adza, maka sungguh telah menyakiti man ni kepadaku nih kan. Nah kok ini siapa apa sih nyakit tang sahabat berarti nyakit engkau. Waman dan adapun orang adza adalah ketika menyakiti man ni kepadaku, siapa apa sih nyakit engkau faqat adza, maka sungguh telah menyakiti man Allah kepada Allah tabaraka wa taala. Waman dan adapun orang adza adalah ketika menyakiti man Allah kepada Allah fayusiku, maka hampir Allah Yahuda adalah atau hampir Allah adalah akan menyiksa Allah. Yahuda adalah akan menyiksa Allahu kepada man. Orang nyaki Allah ya berarti para siksa aja dengan tos mate. Para siksa. Rawa meriwayatkan kepada hadis Ahmad Imam Ahmad. Wa min haqi dan adalah sebagian dari haknya Nabi alaihim kepada umat. Ta'zimuhu adapun mengagungkan Nabi, membedemolotan. Wa tauqiruhu dan mengagungkan Nabi, ki membedemolotan, ki ngacer, nyebar syariat, ngelakoni syariat. Alaihi salatu wassalam waqad amara dan sungguh telah memerintahkan Allah bidzalika dengan itu semua fi kitabihi di dalam kitabnya Allah. Qala berfirman Allah taala maha tinggi Allah, inna arsalnaka, inna sungguhnya kita, sungguhnya aku Allah, arsalna adalah mengutus aku kepadamu Muhammad, syahidan dalam keadaan menjadi saksi. Pakai Kanjeng Nabi Muhammad ini jadi saksi. Nabi-nabi sebelumnya disaksikan oleh Kanjeng Nabi, menyebut Kanjeng Nabi bagus, nggih bagus. Umat-umat sebelumnya juga disaksikan Nabi. Wa mubasysyiron dan dalam keadaan memberi kabar gembira, wa nadhiron dan memberi warning, memberi peringatan bagi orang-orang taat Toro. Litu'minu supaya iman kalian billahi dengan Allah wa rasulih dan rasulnya Allah. Jadi Kanjeng Nabi molang, Kanjeng Nabi nggak mainga. Ini kata cuna sobaja orang-orang iman billahi dengan Allah wa rasuli dan rasulnya Allah. Wa tu'azziru dan mengagungkan mereka kepada Allah, wa tuwakkiru dan mengagungkan kepada Rasulullah. Wa tuwakkiru sami dan mengagungkan mereka kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Wa tusabbihu. Alhamdulillah. Wa tusabbihu dan menyucikan mereka kepada Allah bukrotan di waktu pagi wa asilan dan waktu sore, maksudnya terus supaya itu cuna molang Kanjeng Nabi supaya orang ini ngaku-ngaki Allah, supaya orang mau tasbih ke Allah terus subhanallah subhanallah. Ayat artinya tujillu supaya mengagungkan mereka kepada Allah wa tubali atau wa tubaligu dan maful mengefulkan mereka fi ta'zimihi di dalam mengagungkan Allah. Jangan jongku ngaku-ngaki Allah, ngaku-ngaki Kanjeng Nabi. Fa ta'zimuhu maka adapun mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ta'zimillah adalah sebagian dari mengagungkan Allah. Kama anna ta'atahu seperti halnya sungguhnya taat kepada Nabi, ainu taatillah adalah taat kepada Allah. Adalah sama taat kepada Allah. Jadi orang yang taat ke Kanjeng Nabi persis pada taat ke Gusti Allah. Wa mahabbatuhu atau mahabbatahu atau taatahu. Wa mahabbatahu dan cinta Nabi ainu mahabbatillah adalah sama cinta kepada Allah. Pada bentuk taat dengan Gusti Allah. Ain ini kan maksudnya pada edat pada. Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala, bukti bahwa orang yang taat kepada Nabi itu juga taat kepada Allah. Gusti Allah tabu man mayyuti'illah, mayyuti'ir rasul. Man adapun orang yuti. Salah sukun karena man ini termasuk syarat yang menjazmkan dua fiil. Fiil sedeti syaratnya dan fiil sedeti jawab man fiil mudhari. Waman dan adapun orang yuti adalah ketika taat man ar-rasulah kepada rasul faqat ato'ah,
maka sungguh telah taat man Allah kepada Allah. Siapapun yang taat kepada Nabi itu juga dianggap taat kepada Allah. Wa qala dan berfirman Allah Ta'ala, innal ladina yubayyi'unaka, innal ladina sungguhnya orang-orang yubayyi'una yang membaiat mereka kepadamu. Baiatur ridwan nih kan. Innama yubayyi'u hanya membaiat mereka. Otaba sungguh bagi innama yubayyi'una sungguh telah membaiat mereka Allah kepada Allah. Orang yang saya baiat ke Kanjeng Nabi hakikatnya ini ka baiat ke Gusti Allah, maka tidak main-main gitu tentang baiat Islam. Nah orang mungkin misalnya tadi DPR, mon tadi DPR baiat sompa Al-Qur'an gitu. Awas kamu harus nanti kelebun baiat sompa Al-Qur'an. Ya tas Al-Qur'an berjanji cedak ke beri Al-Qur'an. Asli nama kita beri gini, kau kapi orang ini kayak baiat ke pangeran. Tak usah beri Al-Qur'an lakar pun mulai dari belik lakar pun apa? Harus melakukan syariat Allah daripada ke beri Al-Qur'an atau membangkang kan saja raja tuh sana. Yang mon orang sadar nih kan pun dari belik lakar pun harus mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an, hukum-hukum hadis. Dan ini karena orang yang saya baiat ke Nabi ini kesami baiat ke Gusti Allah, dan semua orang Islam mendapat baiat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini ke baiat nih kan. Berarti sudah siap untuk taat kepada Allah, taat kepada Nabi sesuai kemampuan. Wa qala dan berfirman Allah Ta'ala matingga Allah kul in kuntum tuhibbunallah di ayat segala lagi fattabi'unu yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa kana dan ada as-sahabatu para sahabat radhiyallahu anhum. Hum mereka al-mathalu adalah percontohan Allah yang luhur. Sahabat itu percontohan yang luhur. Al-mathalu la'ala fi hubbihi di dalam mencintai Nabi wa ta'zimihi dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farawa maka meriwayatkan Al-Bukhari Imam Bukhari wa ghairuhu dan selain Imam Bukhari fi qissatil Hudaybiyati di dalam cerita sulhu Hudaybiyah. Ini ceritanya. Anna Urwah ini kebadal dari kisah. Anna Urwah Ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi sesungguhnya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi hina wajjahat ketika mengutushu kepada Urwah Quraisyun kafir Quraisy. Jadi Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini diutus oleh kafir Quraisy ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faro'a kemudian melihat Urwah min ta'zimi ashabihi dari mengagungkannya beberapa sahabat Nabi lahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada kejadian ro'a yang telah melihat Urwah. Jadi antara ke Kanjeng Nabi maksudnya kok nah ngendurenah semangat ke Kanjeng Nabi ben sahabat meletak dadi perang. Kendurenah. Ternyata ngabusuki depak kaseng ngolati sahabat Kanjeng Nabi ke Kanjeng Nabi ini kak tunduk kepi. Ada sih benengal membangkang Kanjeng Nabi ada bu sahabat tunduk kepi. Tak kerjet Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini kak. Walamma raja dan ketika kembali Urwah bin Mas'ud ilaihim kepada Quraisy, qala maka berkata Urwah, ai qaumi he kaumku. Ketika pun abali ke orang kafir ngocak ai qaumi he kaumku wallahi demi Allah laqad wufittu sungguh telah diutus aku ala Kisra atas kaisar wa Qaisar dan wan Najasyi dan raja Najasyi. Pokon kok mare entar ke raja Romawi, engkok mare entar ke raja Persia, engkok mare entar ke raja Najasyi. Fama raaitu maka belum pernah melihat aku malikan pada seorang raja qattu sama sekali. Yu'azimu yang mengagungkanhu kepada Malik ashabuhu pengikut-pengikutnya Malik kama yu'azimu sebagaimana mengagungkan ashabu Muhammad dan pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan kepada Nabi Muhammad. Demi Allah hitang kaum engkau rela mare entar ke Romawi, engkau mare entar ke Persia, raja-raja si raja-raja ruah. Tapi engkau belum pernah ningali prajurit tunduk ke pemimpinnya sebagaimana tunduknya santri-santrinya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana tunduknya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Mata nakhoma tidak pernah meludah Nabi nukhomatan pada satu ludah illa waqa'at kecuali jatuh nukhomah fi kaffi aidihim di telapak tangannya salah seorang dari ashab.
Fadalaka kemudian menggosokkan Ahad biha dengan nukhamah wajhahu pada wajahnya Ahad, wayadahu dan tangannya Ahad. Maintara kecacan ya Muhammad ya. Can Urwa, Ki Urwa kan kafir waktu itu. Maintara kecacan. Muhammad tak pernah coba kecuali isang ke ben buat sahabat. Coba tak pernah geger ke tanah. Isang ke mari isang ke ekor pagi kemuan ekor pagi ke tanah. Dari tak di mana apa sahabat. Wa idza amara dan ketika memerintahkan Nabi hum kepada mereka bi amrin dengan suatu perintah ibtadaru maka berebut mereka amrohu pada perintah Nabi. Mon Kanjeng Nabi makon, mon Muhammad ronyoro ke sahabat ya. Rebuan setelah oleh tugas beni jalan ban rasa ngelakoni jalan ban tade ngajri. Mon raja selain ben kok ya beseki ki bila beda tugas ro ki no anuan. Meskipun Romawi dengan kedikjayaannya, dengan kebesarannya, tapi engkau tak pernah nengale seorang raja yang ditaati oleh pengikutnya, ibarat raja gini. Pada bentunduun ashab Muhammad ke Kanjeng Nabi Muhammad. Wa idza tawaddoa dan ketika berwudu Nabi, kadu maka hampir saja mereka sahabat yaktatiluna adalah saling bunuh mereka ala wadu'ihi atas merebut sisa wudunya Nabi. Jadi mon Kanjeng Nabi audu nika sisa wudunya rongala abarok ke sahabat nika lek selegan sampai napa para saling matein, para saling perang. Wa idza takallama dan kita berbicara Muhammad ketika berbicara Nabi khafadu maka memelankan mereka aswatahum pada suara mereka indahu di sisi Muhammad. Nika jan urwa nika. Wa ma yuhidduna dan tidak pernah memfokuskan mereka an-nazara pada penglihatan ilahi kepada Muhammad ta'ziman karena mengagungkan lahu kepada Muhammad. Wes lah. Tak bisa engko dur ngenduri orang sing arya. Kendurna berem main tarik kendurna bencereng coba nah ketuan na bae maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sangke. Mon ketuan ronyo rowi rebuan. Mon ketuan audu arya aing wudu ni kala karena sampai para perang bu kendur na berem orang ngari wis lebih cak perang kalah ben kalah cak perang anu Muhammad wis lah kalah ini jabon saya dan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini orang hebat ki orang hebat tuh orang yang diakui hebat oleh musuhnya mun berak kuni ya akui santren ya akui orang ini biasa tapi mumpun diakui oleh musuhnya ini berarti benar-benar luar biasa. Wa min haqqihi dan adalah sebagian dari haknya Nabi al-iktsaru termasuk haknya Nabi yang harus ditunaikan para sahabat, harus ditunaikan para umatnya. Al-iktsaru adapun memperbanyak. Minas sholati dari membaca sholawat wassalami dan membaca salam alaihi kepada Nabi. Waqad amara dan sungguh telah memerintahkan Allah bidzalika dengan itu al-iktsar fi kitabihi di dalam kitabnya Allah. Faqala kemudian berfirman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu, innallaha sungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikat Allah. Di malaikat nih kata-kata malaikat nih jamak nih. Mufradun apa? Malakun. Malakun nih artinya situng malaikat. Mon malaikatun nih benyak-benyak malaikat. Tapi pun kadung teti bahasa Indonesia. Situng malaikat Jibril. Ini mau dingring Arab lucu nih. Situng malaikat Jibril. Cik malaikat artinya benyak malaikat apa jadi? Situng malaikat Jibril. 2 malaikat Mikail. Karena malaikat ini kan lafaz jamak. Mufradun apa? Malakun satu malaikat. Malakun ini kesitung malaikat. Malikun satu raja. Mulkun satu kerajaan. Mon malaikatun beberapa malaikat. Innallah sungguhnya Allah malaikatahu dan para malaikat Allah. Yusalluna adalah membaca sholawat Allah dan malaikat ala nabi atas nabi. Gusti Allah selalu aparing rahmat ke Kanjeng Nabi. Malaikat selalu adu-agi Kanjeng Nabi. Jadi sholawat dari Allah itu rahmat. Sholawat dari malaikat itu doa. Yusalluna adalah membaca sholawat Allah dan malaikat ala nabi atas nabi. Ya ayyuhalladzina, hei orang-orang amanu yang beriman, alladzina sallu, membaca sholawat kalian alaihi kepada nabi, wasallimu dan membacalah salam kalian tasliman dengan sungguh membaca salam. Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man sholla adapun orang sholla adalah ketika membaca sholawat man alayya kepadaku. Siapa apa isi baca sholawat kang kok sholatan dengan satu sholawat. Sholla maka memberi rahmat Allahu Allah alaihi atas man. Sholla maka memberi rahmat, memberi kasih sayang Allahu Allah alaihi atas man. Biha sebab sholatan, biha sebab sholatan
Allah akan memberi rahmat asyra sholawatin dengan 10 beberapa rahmat. Orang mak maca sholawat ke kanjing Nabi sekalian, bales kebelasan ban Gusti Allah sepuluh biki situng kebelasan dari Gusti Allah nika pun tak gening batas situng kebelasan dari Gusti Allah nika tak gening batas sen apa boleh sampai bales 10 kebelasan. Wahatto dan menghapus Allah anhu dari man asyra khati'atin pada 10 beberapa kesalahan. Tu sana 10 hapus. Wa rafa'a dan mengangkat Allah lahu untuk man asyra darajatin pada 10 beberapa derajat. Rawa meriwayatkan kepada hadis al-Imam Ahmadu, Imam Ahmad wa ghairu dan selain Imam Ahmad bin Hambal. Waqala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkana bebanyak selawat ki. Aulan nasi adapun paling berhaknya manusia bi denganku yaumal kiamati di hari kiamat. Orang yang paling berhak semak benengkok. Saya paling berhak apolong benengkok ya hari kiamat aksaruhum adalah paling banyaknya mereka alaiya kepadaku solatan solawatnya. Di paling berhak tolong, paling berhak semak, paling berhak dekat ke kanjeng Nabi nih ke orang yang paling banyak mau solawat. Rawa meriwayatkan kepada hadis al Imam Ahmadu Imam Ahmad. Ghairuhu dan selain Imam Ahmad. Wa warada dan warid dalam hadis aidon juga inna anjakum kanjeng Nabi juga pernah ada pada riwayat inna anjakum sungguhnya paling selamatnya kalian yaumal kiamati di hari kiamat. Baan saya paling selamat pagi hari kiamat min ahwaliha dari beberapa prahara yaumal kiamah. Min ahwaliha dari beberapa prahara kiamah wa mawatiniha dan beberapa sikon buruknya kiamat. Siapa orang yang paling bisa selamat dari perahara dahsyatnya kiamat, dari sikon-sikon buruknya kiamat? Aksarukum adalah paling banyaknya kalian alayya atasku solatan solawatnya. Zakaro menyebutkan kepada hadis Qadi'iyat fi Syifa dalam kitab Asy-Syifa. Ma yajibu 'alal muslim inda wuqu'il ikhtilaf wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad.